مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا قوي يا متين اكتشر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا سيد المصطفى رسول الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسولنا بالحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sudah jemaah rahimakumullah, sudah sepantasnya kita mengucap puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena limpahan nikmatnya yang begitu besar Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang terlihat ataupun tidak. Di antara nikmat tersebut nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, iman, Islam, taufik serta hidayah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat meninggalkan semua urusan-urusan duniawi kita, dapat meninggalkan semua urusan-urusan perniagaan kita demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan amalan-amalan ibadah kita, amalan-amalan perbuatan saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersalawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah insyaallah, termasuk kita semua yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya, selalu setia menjalankan ajaran-ajarannya. Dengan begitu kita termasuk golongan umat-umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, khatib tak bosan-bosannya selalu mengingatkan, wabil khusus buat bil khatib pribadi yang dhaif ini dan juga buat kaum muslimin, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan serta kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah,
tak terasa kita sudah memasuki daripada tanggal 3 di bulan Sya'ban. Bahwa bulan Sya'ban disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahru Sya'ban syahri, yakni bulan Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pertanyaannya adalah, apa itu yang namanya bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Ahwa afdalu daripada syahrul Sya'ban. Apa keutamaan daripada bulan Sya'ban? Al-awwalu, diangkatnya amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Sya'ban ini, semua amalan-amalan ibadah kita, malaikat raqib dan atid naik ke atas melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan ibadah kita selama di alam dunia ini. Yang kedua adalah keutamaan daripada bulan Sya'ban, bulan perintahnya ayat turun membaca selawat. Kalau Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut diperintahkan kepada kita semua bahwa kita untuk selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW diturunkan pada bulan Sya'ban. Maka dari itu di dalam bulan Sya'ban ini memperbanyaklah kita membaca salawat, karena amalan salawat adalah amalan yang paling hebat di antara pada amalan-amalan lainnya. Allah memerintahkan kepada kita semua salat, tapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan kepada kita semua puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kepada kita semua pergi haji, umrah dan sebagainya, Allah tidak pernah melaksanakannya. Tetapi amalan salawat, sebelum Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin syaikhul rahimakumullah. Apa keutamaan daripada orang-orang yang membaca salawat? Yakni yang pertama, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam bi asyra. Barang siapa bersalawat satu kali saja kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di dalam Riyadhus Shalihin pula, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum salatan. Manusia yang paling dekat denganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang banyak membaca salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Artinya tanda cinta kepada baginda Rasul memperbanyak untuk selalu membaca salawat. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah bulan Sya'ban, keutamaannya adalah perpindahan kiblat. Ketika sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah di malam pertengahan malam Nisfu Sya'ban, sebelumnya kiblat kita mengarah ke Baitul Maqdis, yakni Palestina. Lalu dicemooh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Yahudi, ya Muhammad, engkau meniru-niru kaum umatku, kata orang Yahudi. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam Nisfu Sya'ban, di pertengahan daripada malam bulan Sya'ban, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, maka pindahkanlah arah kiblat umat-umatku menghadap ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai saat ini kita sholat menghadap ke barat, yakni Mekah Al-Mukarramah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah keutamaan daripada bulan Sya'ban, yakni diperintahkannya kita untuk wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, diturunkan pula di dalam bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tersebut Allah turunkan ke alam dunia ini melalui baginda Rasulullah SAW.
kita semua diwajibkan untuk berpuasa juga diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam suatu riwayat ada salah seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, ia bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika ia berjalan bersama baginda Rasul, ia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma huwa a'malu ahabbu ilallah ya Rasul?" Sungguh amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha." Salatlah tepat pada waktunya. Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Rasul berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yakni birrul walidain, cinta dan taati kedua orang tuamu." Lalu summa wahya salis ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Dijawab kembali oleh baginda Rasulullah SAW, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu summa wahya ya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW terdiam, tak menjawab apapun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, memang amalan-amalan sungguh sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketiga amalan tersebut sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-awwalu as-salatu ala waqtiha, salatlah tepat pada waktunya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-hambanya yang melaksanakan salat tepat pada waktunya? Karena hamba tersebut mengutamakan Allah ketimbang urusan duniawinya. Karena hamba tersebut menomorsatukan Allah ketimbang urusan dunianya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tak segan-segan memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan perintahnya tepat pada waktunya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan Allah mengecam di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang salat. Siapa yang celaka? Mereka yang suka mengulur-ngulur waktu salatnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat-umatnya agar selalu dapat melaksanakan salat berjamaah di dalam masjid. Karena salat berjamaah di dalam masjid sungguh banyak fadilah-fadilahnya. Yang pertama, berpahala 27 derajat dibanding salat sendirian di dalam rumah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua yakni birrul walidain, cinta dan taati kepada kedua orang tuamu. Orang tua adalah yang mendidik kita, melahirkan kita dari kecil hingga besar. Sungguh besar jasa-jasa mereka, tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Walaupun air lautan menjadi tintanya, walaupun batang-batang pohon menjadi penanya, walaupun dedaunan yang ada di alam dunia ini menjadi kertasnya untuk menulis jasa-jasa orang tua kita, tidak akan bisa terbalaskan. Jangan bangga engkau menjadi seorang karyawan-karyawati. Jangan bangga engkau menjadi mempunyai pangkat dan jabatan. Jangan bangga engkau menjadi seorang pengusaha. Itu semua bukan karena keahlian kita sendiri, tetapi apa? Yakni tetesan air mata orang tua kita yang selalu memohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi sukses, agar anak-anaknya hidup bahagia dunia akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perlu kita ingat, mengorbankan ibu kita, air yang dikeluarkan tidak akan bisa terbalaskan oleh apapun. Ada 5 air. Yang pertama, air ketuban yang dikeluarkan oleh ibu kita. Yang kedua, air darah nipasnya yang ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini. Yang ketiga, yakni air susunya, air susu ibu. Yang keempat, yakni air keringatnya ketika mengurus kita dari bayi hingga besar. Yang kelima adalah air matanya yang selalu mendoakan anak-anaknya agar hidup sukses. Ma'asyiral muslimin
sidang jemaah rahimakumullah, wasalisu jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini adalah pengorbanan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta, korbankan harta kita, sisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kemampuan berpikir, punya ilmu, kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tenaga, punya power, kita perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar ketiga amalan tersebut dapat kita amalkan di dalam keseharian kita, agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tergolong orang-orang yang husnul khatimah, mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan nafas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itulah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabatin wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kabar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina sayyidil mustafa rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man sallat ainu bin nadaril a'udhu bi khabar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fawzan adima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sana bi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala wa lam yaj'al fa illam alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warda 'alal khulafa'ir rasyidin wa sahabati rasulillah ajma'in sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi syahril rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi syahril rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan.
اللهم بارك لنا في شهر الرجب وشعبا وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا شاكرا واجعلنا صابرا واجعلنا في عين صغيرة في عين ناس كبيرة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا منه يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة والذكر